Indonesia mindah ibu kota karena pengen menghindari perang, kok ribut. Loh, itu kan untuk menghindari perang. Kenapa? Karena Inggris melakukan kecurangan pada Indonesia, di mana Singapura Malaysia dikasih 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Padahal mestinya Singapura Malaysia waktunya lebih lambat 1 jam daripada waktu Jakarta. Loh ngono. Oleh Inggris dikasih 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Akhirnya apa? Bursa efek buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta. Sehingga saham terbaik habis di Singapura Malaysia, yang jelek baru masuk Jakarta. Persis kayak ibu-ibu neng pasar Kawanen. Untuk mengimbangi itu maka digeser ke Balikpapan agar kita maju setengah jam sebelum waktu Singapura dan Malaysia. Tapi kalian karena nggak paham, muni sak lampi-lampimu. Pantesan kongkon nganggo masker. Kesuksesan infrastruktur yang sekarang yang sudah banyak diresmikan di mana-mana, itu Pak Jokowi cuma melanjutkan saja dari sebelum-sebelumnya berpuluh tahun yang belum tergarap dengan sempurna, belum selesai. Ya udah Pak Jokowi lanjutin. Mohon maaf Pak, ada yang bilang begini, ada salah satu nih Pak ya yang mengatakan seorang politisi, saya tidak perlu menyebutkan namanya siapa, Pak Jokowi cuma perannya gunting pita doang. Tinggal gunting pita, setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Ya nggak apa-apa kan, ada yang ngomong seperti itu. Tapi memang kita ini sebetulnya sudah lama memiliki rencana itu. Tetapi sebuah rencana kalau tidak dieksekusi dengan keputusan politik ya nggak akan jalan. Kita berikan contoh saja, contoh MRT. Itu sudah direncanakan sejak tahun 1995, 96 sudah direncanakan. Tapi kalau tidak dieksekusi ya mana bisa barangnya jadi. Orang-orang partai ini kadang-kadang kerja tanpa mikirkan popularitas. Tapi di luar sana ada orang-orang seperti Anies, Ganjar, dan lain-lain lah. Kita sebut semua namanya. Nggak ngurus partai, kerjaannya itu membangun popularitas. Ini tidak sehat bagi demokrasi. Mari kita sehatkan demokrasi itu dengan cara berjuang melalui partai politik, sebab undang-undang konstitusi cuma mengizinkan tiket itu berasal dari partai politik. Karena itulah sebenarnya tidak bisa membandingkan orang seperti Pak Prabowo dengan orang seperti Pak Anies gitu. Bahkan jadi ganjil itu karena Anies sendiri adalah orang yang dibesarkan oleh Pak Prabowo juga, waktu PKI dan sebagainya. Jadi sebenarnya nih ya, kalau kita men-challenge intelektualitasnya Anies Baswedan, saya tuh inginnya tuh dia agak berdiri tegak untuk mengatakan dia itu bukan alat dari satu kesementaraan ini. Adanya massa yang marah dan kecewa kepada pemerintah, dan ada elit oligarki baru yang nyari jago. Kan ini yang terjadi sekarang ini gitu loh. Nah kita tariknya harusnya dia itu jangan aji mumpung gitu. Tarik agak jauh. Intelektual besar ini, saya kenal Anies tahun 97. Saya jemput dia. Saya bersama dia jemput Pak Amin Rais untuk suruh pidato tentang suksesi. 97 Pak Harto masih presiden. Kami nonton Pak Amin setelah kami jemput di PP Muhammadiyah. Tarik pertarungan ini. Jangan ini adalah sekedar soal dia. Zaman Pak SBY ikut konvensi, zaman Pak Jokowi ikut Pak Jokowi, zaman Pak Prabowo ikut Pak Prabowo, zaman Surya Paloh ikut Surya Paloh. Kan mesti ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar saya harus jadi. Perbaiki cara berpikir bangsa ini.
Dhani, dikomenin Ahmad Dhani. Jokowi keren tuh. Jokowi gokil, Jokowi. Jokowi gokil, gokil Jokowi. Kata Ahmad Dhani, Jokowi keren, Jokowi gokil. Efek kelamaan nggak pulang-pulang. Nggak pulang belum ada 3 tahun, 2 tahun apa. Bandara udah keren kayak gini. Hah? Jokowi keren, Jokowi keren emang. Luar biasa. Airport di zaman di era Jokowi luar biasa. Presiden yang lalu kemana aja? Selamat datang di Kalayan. Pemberhentian selanjutnya Terminal 2. Welcome to SkyTrain. Next stop is Terminal 2. Gokil Jokowi emang gokil. Lanjut naik kereta ke arah Kalibata. Bisa ngerokok juga boy. Bandara udah keren sekarang. Bismillah lah, era baru Indonesia, Jakarta untuk Indonesia.